sekarang saya sedang berada dengan Mas Julius. Yep. Mas Julius ini sebagai foundernya Joglo Coklat. Luar biasa ya. Nah, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbah Edi, proses fermentasi, biji dan sebagainya. Saya lebih mau tanya nih ke Mas Julius. Yep. Setelah proses fermentasi jadi biji yang grade AA dan sebagainya, itu diolahnya tuh kemana sih Mas? Proses di sini ada proses roasting, kemudian ada winnowing, bahkan sampai ke tahap akhir ke pengemasan produk itu kita buat olahan makanan sendiri. Makanya kenapa kemudian proses pasca panen sampai ke hasil akhir, ke produk akhir itu semuanya juga bisa kita lakukan. Oke, nah ini kan saya sebagai pecinta coklat juga ya, itu pernah nemuin coklat yang rasanya asam. Iya. Ya kan? Ya. Nah, sebagai pakarnya coklat nih, kenapa sih bisa rasanya tuh ada asam-asamnya gitu? Apa memang seperti itu atau memang rasa coklat itu sebenarnya cuma pahit aja? Ya, karakter acidity itu dia keluar ketika ada proses fermentasi. Nah, makanya semakin lama proses fermentasi itu kan berpengaruh terhadap karakter coklat itu sendiri, taste-nya seperti apa. Nah, tergantung dari masing-masing artisan coklat pengennya karakter seperti apa. Makanya mereka juga bisa request ke kita, oh kita pengen yang hasil proses fermentasi 5 hari atau 4 hari. Nah, mereka juga bisa request prosesnya seperti itu ke kita gitu. Nanti kita dari proses fermentasinya kita akan olah sesuai dengan permintaan dari user seperti itu. Oke, nah ini saya juga mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, artinya persen-persen itu apa sih? 7%, ada 10%, 20%, 70%, 100% itu tuh apa tuh? Ya. Proses presentasi itu adalah proses perbandingan antara kakao sendiri dengan bahan tambahan yang lain seperti gula misalnya atau susu. Nah, misalnya dark coklat 100% maka dia pure dark kakao 100% tanpa ada campuran gula, kemudian susu seperti yang kita jumpai coklat-coklat yang ada di pasaran. Saya penasaran ya, untuk mengawetkan coklat sendiri itu ada bahan khususnya atau gimana gitu enggak? Kalau untuk proses pengawetan atau penyimpanan di raw material tidak ada bahan khusus. Yang terpenting dia penjaga suhu ruang saja gitu. Jadi tidak terlalu lembab juga tidak terlalu panas seperti itu. Oke, berarti coklat itu sebenarnya nggak bisa basi ya, konsep raw materialnya? Nggak bisa basi. Ini kita ada di depannya kebun coklat. Nah, teman-teman mau tahu nggak kebunnya kayak gimana? Yuk. Jadi ini banyak varietas yang kita miliki di sini nih, kebun kakao yang di bawah Sidodadi ya. Ada MCC 01, MCC 02, ada Sulawesi 1, Sulawesi 2 seperti itu. Oh, apa sih maksudnya gini? Saya sebagai orang awam nggak tahu nih, ini banyak banget pohonnya ya Mas ya. Yang membedakan dari Sulawesi, dari MCC 1 itu apa tuh bedanya? Ya, itu kan beda varietas ya. Nah, itu nanti berpengaruh juga ke produktivitas tanamannya, ke produktivitas buahnya, ke perawatan atau ketahanan buahnya seperti itu. Kalau karakternya juga nanti kalau kita mau memanfaatkan sebagai single origin coklat, itu juga nanti akan berpengaruh karakternya. Nah, coba kita tanya pakarnya. Mas, ini buahnya ini varietasnya apa nih? MCC 02. Wah, luar biasa. Karena ada di sini. Oh iya, curang. Mas Julius curang. Untuk pengenalan atau edukasi ke tamu-tamu yang datang, semuanya sudah kita labeling. Oh, udah di Untuk labeling. mempermudah seperti itu. Saya salah ini nanyanya. Berarti memang ini tempatnya nggak hanya untuk proses produksi aja, tapi mereka juga mengedukasi teman-teman yang datang ke kelompok tani Sidodadi ini. Luar biasa banget pokoknya ya. Ini sekarang saya sedang berada bersama Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah cucu dari Mbah Edi. Mas Rizky ini juga suka bantuin Mbah Edi untuk memproduksi kakao menjadi bubuk ya Mas ya. Nah, coba kita lihat di sana juga banyak teman-teman milenial kita. Sekarang kita tanya nih, Mas Januar dari Papua itu belajar ke Gunung Kidul ini, ke kelompok tani Sidodadi ini untuk apa sih? Magang. Pelajaran magang apa sih yang didapatkan di sini? Banyak sih. Tadi kan saya lihat bawa cangkul ya. Nah, itu ngapain sih? Di setiap bahan itu buat parit, terus buat kolam untuk dan coklat yang sudah kering, terus daun-daunnya kita garuk, terus bertimbun di dalam kolam itu. Fungsinya biar
tambah pemupukan begitu. Kebunnya ada di sini tuh, di punyanya kelompok tani Sidodadi ini ada berapa luasnya? Sekitar 1 hektar. 1 hektar. Ya, 1 hektar bisa. Terpisah-pisah ya. Oh, oke, jadi ini ada jalan, itu ada jalan tuh. Jalan ini juga menuju salah satu kebun dari kelompok tani Sidodadi. Jadi sampai atas sana coklat semua ya? Ya, sampai. Sampai sana, sampai belakang coklat semua, luar biasa banget ya. Mas Rizky, gimana sih keterlibatan anak-anak muda yang kayak Mas Rizky yang ada di sini itu dalam tahap pembuatan proses produksi kakao ini? Ya, mudah-mudahan itu proses pembuatan dan Senior, ya senior bisa dimasukkan panen budidaya. di budidayanya ya. Nah, di budidaya. anak-anak muda yang seperti Mas Rizky itu lebih ke proses produksi yang makanannya Ya, dan juga mengubah biji tadi menjadi bubuk. ya. Oh gitu. Jadi sekarang saya sedang berada dengan ibu yang sangat luar biasa. Namanya Ibu Jumlah. Nah, gimana Bu? Ibu-ibu di sini kerjanya sebenarnya ngapain sih Bu? Sebenarnya ibu-ibu di sini itu setiap hari Kamis mengadakan kerja di kebun, nyangkul ya di kebun. Nah setelah itu nanti bikin makanan Makan dari coklat itu dari tadi? coklat, ya bikin bubuk, dodol, dan coreng. Nah daun kakaonya itu bisa dibikin teh. Wah, keren banget. Daunnya aja tuh bisa dimanfaatkan untuk dijadikan minuman ya, kesehatan ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, saya sejak datang ke kelompok tani Sidodadi ini, saya baru tahu ternyata ada banyak makanan yang bisa diolah dari coklat. Dulu, terus habis itu tadi yang disilupin coklat. Jadi di sini ternyata nggak cuman proses dari pohon, buah, fermentasi dan sebagainya, Iya. tapi juga dibikin coklat bar ya. Coklat Iya. bar itu tuh seperti Ya sirkuin gitu. Oh, mantap. Ini bisa sebut maksudnya harganya berapa kalau bisa dijual? Dari 10.000 sampai 100.000. Wah, luar biasa. Ini ruang produksinya ya? Iya. Ya. Oh, ini jadi produksi coklatnya tuh di sini untuk Iya. makanan ya, ngolah Untuk makanan. ya. Keren juga ya. Ke belakang loh katanya. Ini nih, ini mesin-mesin pengolahan coklat sampai belakang sana. Ya. Jadi untuk pengolahan basah kan kita memang di luar, yang pengolahan keringnya ada di dalam. Jadi kalau proses yang clean yang dia memang harus benar-benar hygiene itu di dalam. Gitu. Tapi kalau untuk prosesnya roasting itu masih bisa di luar. Jadi harapannya ke depannya bahwa coklat dari kelompok tani Sidodadi ini bisa berkembang lebih luas lagi dan juga bisa menciptakan lapangan kerja seperti yang tadi Mbak ini.